Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan mulai tumbang bersama orang ketiga. Ya, jadi mantan berpikir mengkhianati kita akan membuat hidupnya menjadi lebih baik, lebih mapan, lebih bahagia. Tapi realitanya lebih banyak orang yang mengkhianati demi orang ketiga itu justru bukannya bahagia, malah tambah menderita. Bukannya tambah sukses, malah jadi tumbang. Ada 3 ciri-ciri ketika mantan akan mulai tumbang. Yang pertama, kita melihat bersama kita mantan sukses. Duitnya banyak, pekerjaannya mendatangkan banyak income. Sesuatu yang sangat dia bangga-banggakan. Dan itulah yang kemudian membuat dia overconfident. Sangat pede untuk mengkhianati kita karena dia merasa sudah punya segalanya. Tapi dia melupakan satu hal. Ketika kita ketemu dia belum jadi siapa-siapa, belum punya apa-apa. Cinta yang betul-betul murni, yang menerima seseorang dengan segala kekurangan dan kekurangannya. Ya, apa yang orang ketiga lihat dari mantan pada saat ini? Mantan yang duitnya banyak, mantan yang karirnya sedang meroket, mantan yang mapan, mantan yang kaya, mantan yang bisa membelikan apa saja untuk dia. Itu yang mantan lupakan. Ya. Nah, ketika bersama kita, mantan bisa punya banyak tabungan karena kita tidak pernah minta macam-macam. Bahkan kebutuhan mantan kita yang mengcover bersama orang ketiga. Ya, cepat saja tuh. Karena apa? Karena orang ketiga ketemu mantan sudah mapan. Kenapa orang ketiga mau dengan mantan? Karena melihat mantan duitnya banyak. Artinya, yang orang ketiga cintai dari mantan bukan orangnya, tapi duitnya. Artinya, orang ketiga matre. Sering kita bahas, orang yang matre itu tidak ada cinta. Mereka tidak punya cinta. Bagi orang yang matre, cinta itu adalah duit. Ya, ada duit, maka dia akan berakting sesempurna mungkin untuk menunjukkan bahwa dia mencintai. Makanya kalau punya pasangan matre, biasanya cara mencintainya lebay, berlebihan. Ya, misalnya ada istilah dalam ilmu psikologi itu love bombing. Ya, jadi ketika orang matre, dia akan menunjukkan cara mencintai dengan love bombing ini. Love bombing ini ya mengatakan cinta setiap saat, I love you so much, I miss you, I need you, dan seterusnya. Ya, dan itu disampaikan terus, tidak normal. Ya, jadi orang tuh dibom terus dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat cinta yang akan membuat orang bahagia. Ya, tapi tidak normal karena terlalu sering, berlebihan. Nah, itu namanya love bombing. Love bombing itu berasal dari perasaan cinta yang dibuat-buat, yang tidak tulus. Ya, apalagi kalau lagi setorannya bagus, wah sudah tuh, kamu cinta abadiku, kamu cinta sejatiku, my true love, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, dan bagi orang yang matre, dia akan melakukan itu. Dia akan berakting ketika duitnya banyak. Dia tidak peduli. Orangnya sudah tua bangka, ya, pokoknya sudah
sangat tidak enak lah untuk dipandang dan seterusnya. Dia tidak peduli, karena yang dia cintai duitnya. Tapi ketika duitnya habis, cinta selesai. Dia akan pergi. Dan orang yang matre itu akan mengambil pilihan itu dengan sangat dingin. Dia tidak peduli nangis-nangis, dia tidak peduli meratap-ratap, tidak peduli. Dia akan pergi karena yang dia cintai adalah duit, bukan orangnya. Ya. Nah, maka ciri-cirinya ketika mantan mulai tumbang adalah ketika tabungan mantan mulai menyusut. Ya. Orang-orang tua kita dulu punya nasihat, besar pasak daripada tiang. Oke lah, mantan punya pendapatan besar, tetapi pengeluarannya bersama orang ketiga akan jauh lebih besar. Ya, jadi cirinya yang pertama adalah ketika tabungan mantan mulai menyusut. Kenapa menyusut? Karena orang ketiga yang bersama mantan adalah seseorang yang matre. Yang kedua, kita mulai melihat, ya, karena mantan masih berusaha untuk mempertahankan orang ketiga, dia sudah mengenal ada uang, ada cinta. Ada uang, ada keramah tamahan, ada kasih sayang. Setoran lancar, ada senyuman di situ. Tapi begitu setoran berkurang, yang terjadi pertengkaran. Nah, maka mantan kan terpaksa membeli cintanya orang ketiga. Kalau ingin situasi aman, tenang, terkendali, dan seterusnya, maka setorannya harus banyak. Karena itu orang harus bekerja, jungkir balik, dapat duit setor kepada orang ketiga, dapat duit kasihkan ke orang ketiga. Orang kalau dipaksa untuk bekerja di luar batas daya tahannya, ya tumbang sendiri. Apalagi kalau usia sudah di atas 50 tahun, sudah tidak boleh dipaksa tuh. Ya. Jadi ketika orang dipaksa bekerja, jungkir balik, nyari duit di luar kemampuan daya tahan tubuhnya, maka otomatis tanda yang kedua akan kelihatan. Mantan jadi mulai sakit-sakitan. Ya. Dan tandanya yang ketiga, ketika mantan punya pasangan yang seperti ini, stres. Duit habis, kerja capek, ya, bertengkar jalan terus. Yang terjadi stres. Ya. Orang yang stres, ya, mulai sakit-sakitan. Ketika sakit, otomatis tidak bisa bekerja, tidak punya setoran, bukannya ditemani ketika sakit, tapi justru dimarahi terus sama orang ketiga, maka mantan akan stres. Dan stres itu amat sangat mudah terlihat pada penampilan fisik seseorang. Ya, jadi orang yang stres itu, dia akan terlihat menua dengan cepat, jauh lebih tua daripada usianya. Kalau usianya 30 tahun sudah seperti orang 50 tahun. Kalau orang yang bahagia, itu dia terlihat muda terus. Tidak perlu dandan yang aneh-aneh, tapi terlihat muda terus. Artinya dia bahagia. Ya, tetapi ketika orang stres, maka cepat sekali itu akan kelihatan rambutnya memutih semua. Ya. Saya itu sering tuh antri di kasir, ya, di minimarket itu, bareng adik-adik mahasiswa itu. Saya lihat dari belakang, usia mereka kan muda-muda sekali itu, masih 19 tahun gitu. Tapi saya lihat rambutnya tuh sudah ubanan, kelihatan banget tuh sudah banyak. Dan itu tidak satu dua orang, banyak. Saya cuma berpikir, apa beban perkuliahan mereka tuh sangat berat ya, sampai stres seperti itu. Ya, nah, jadi uban cepat akan mulai bermunculan. Kerut-kerut di wajah cepat sekali kelihatan. Ya. Nah, jadi tandanya yang ketiga, ketika mantan mulai stres, akan terlihat pada fisik mantan. Mantan terlihat menua, jadi kurus kering, dan seterusnya. Nah, itu
3 tanda mantan akan segera tumbang bersama orang ketiga. Dan nunggu waktunya saja orang ketiga pergi. Kenapa? Karena tidak ada orang yang seperti orang ketiga yang matre itu ya, mau punya pasangan yang setorannya kosong, kemudian sakit-sakitan, ya, dan cepat tua. Orang tidak mau yang begitu. Orang maunya punya pasangan yang duitnya banyak, setorannya lancar, kemudian sehat walafiat dan tidak merepotkan. Dan yang ketiga, selalu terlihat fresh, glowing, awet muda, dan seterusnya. Nah, jadi itulah kira-kira tandanya. Kenapa mantan akan merasakan ini? Karena mantan tidak pernah bersyukur dengan kehadiran kita, tidak pernah merasa puas, merasa kurang terus, makanya dia ngejar-ngejar orang ketiga. Apa yang akan dia dapatkan? Azab dunia. Bersama orang ketiga, mantan mungkin akan jatuh miskin, mantan akan sakit-sakitan, dan tidak ada satu orang pun yang peduli dengan dia lagi. Itu azab dunia. Kenapa? Karena tidak belajar untuk bersyukur. La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabillah syadid. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.